Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik anak-anak, kali ini kita kembali belajar pelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Oke, sekarang kita masuk pembelajaran 6 di subtema 1. Sekarang kalian buka bukunya halaman 41. Oke, sudah dibuka bukunya? Oke. Perhatikan baik-baik dan simak baik-baik penjelasan dari Bu Intan ya. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Nah, di pembelajaran sebelumnya kita ada cara bermain bola zigzag ya. Lempar bola zigzag. Nah, itu juga ada di pelajaran olahraga. Oke, kita lewati untuk bola zigzag. Sekarang kita lanjut ke halaman 43. Buka bukunya halaman 43. Oke. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Sebelumnya, kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian, kamu juga telah menyortir pertanyaan tersebut. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan pada kolom berikut. Nah, sekarang kamu diskusikan bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Oke, tulis di kotak ini ya. Ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara apa aja? Kamu tulis di kotak ini. Oke. Setelah kamu tulis, sekarang lihat kembali pertanyaan yang telah kamu sortir, yang telah kamu buat ya. Kamu akan berlatih melakukan wawancara secara berpasangan. Sebelum kamu berlatih, perhatikan keterampilan dan sikap yang baik dalam melakukan wawancara berikut. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Nah, kita buka lanjut halaman 44. Sebelum melakukan wawancara. 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, jadi itu langkah-langkah sebelum melakukan wawancara. Nah, sekarang ketika sedang melakukan wawancara. 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4.
Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 5. Sebutkan narasumber secara lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, itulah tadi ketika sedang melakukan wawancara. Sekarang setelah melakukan wawancara. 1. Mohon diri. 2. Ucapkan terima kasih. 3. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Oke. Kita lanjut ke halaman 45. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membuat tanaman ya. Sebelumnya kamu telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat. Sekarang kamu akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Jelaskan. Nah, kamu tulis di sini. Perhatikan tanaman yang sudah kamu tanam, sudah tumbuh dengan baik, kamu tulis di kotak ini. Oke, kalau sudah mengapa? Kalau belum mengapa? Kamu jelaskan di kotak ini. Pertanyaan kedua, apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa menyiramnya, memberi pupuk, ya? Tulis di sini. Yang ketiga, apa yang belum kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Nah, yang belum kamu lakukan apa? Misalnya, kamu tidak menyiram, lupa menyiram. Nah, tulis di sini jawabannya. Oke, kita lanjut halaman 46. Apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Nah, apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban? Misalnya, untuk hak, kita berhak memiliki tanaman yang subur, tanaman yang sehat. Nah, kewajibannya kita harus menyiram tanaman setiap hari, kita harus menjaga tanaman setiap hari. Nah, itu salah satunya. Tulis di sini. Oke, kemudian apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Nah, jika kita melalaikan kewajiban, apa akibatnya? Kewajiban merawat tanaman. Tadi kan kewajibannya menyiram tanaman, merawatnya. Nah, kalau kita lalai, apa akibatnya? Akibatnya tanaman akan layu. Ya, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Tulis di sini. Oke. Nah, sekarang ayo renungkan. Setelah belajar selama 1 pekan, renungkanlah hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam 1 pekan ini. Apa manfaat pelajaran tersebut untuk diri, orang lain, dan lingkungan? Nilai-nilai apa yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, hal-hal penting apa saja yang sudah kita pelajari dalam 1 pekan ini di pembelajaran subtema 1? Hal-hal penting apa? Yaitu kita mengetahui hal penting bahwa di pembelajaran 1 misalnya nasi sebagai bahan makanan pokok,
yang berasal dari beras, dan beras juga berasal dari padi. Kemudian kita juga belajar manfaat tumbuhan di sekitar kita. Kemudian apa hak dan kewajiban kita. Ya. Nah, untuk manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu, orang lain, dan lingkungan, apa manfaatnya? Manfaatnya kita jadi mengetahui hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di lingkungan, ya. Nah, nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu nilai saling menghormati, saling menghargai. Nah, sekarang ceritakan hasil refleksi kamu dalam menanam dan merawat tanaman kepada orang tuamu. Minta mereka memberi komentar tentang ceritamu. Nah, hasil refleksi dari menanam dan merawat tanaman, nah, kamu ceritakan kepada orang tuamu, kemudian apa komentarnya. Oke. Nah, baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 6. Semoga bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari untuk diri kita dan orang lain. Bu Intan akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.